ke-12, antahibal kulla kaliman ahbabta fala yabqa laka minka syai'un. Engkau berikan keseluruhannya kepada yang engkau cintai. Ini adalah keinsafan belaka. Karena kalau kita pikirkan, tidak ada yang kita punya di dalam alam ini sama sekali kepunyaan Tuhan. Walaupun songkok yang kita pakai, baju yang kita pakai, celana, sepatu, arloji dan lain-lain yang lekat di badan kita ini, tambah kita dalami, ini sama sekali cuma pinjaman. Dengan takdir dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya bikinlah gubuk-gubuk saya di Kebayoran Baru dari Perintah nomor 3 nomor 1. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 20 tahun yang lalu, ada kawan bertanya, ini rumah Buya ini, rumah Tuan ini, rumah Bapak ini. Saya bilang, bukan, ini rumah Tuhan dipinjamkannya kepada saya selama saya masih hidup. Atau barangkali juga masih saya hidup sudah tidak saya yang punya lagi. Mengangguk kawan tadi, lalu saya tuliskan, hadza min fadli Rabbi, ini rumah adalah kurnia Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am ashkur, untuk menguji aku syukurkah aku kepada Allah, am akfur, atau aku melupakan jasa Allah kepada aku. Jadi kufur namanya. Rumah tangga, sawah berjenjang, bandar buatan, mobil dan lain-lain sebagainya, itu pinjaman semua. Jangankan itu, nyawa kita sendiri pun pada hakikatnya bukan kita yang punya. Kenapa begitu? Yang kita punya kan kita menguasainya. Apakah Tuhan berkuasa atas nyawa Tuhan? Apabila maut datang, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Perintah Allah datang, Tuhan dipanggil ke hadratnya. Satu saat tak boleh terkemudian, satu saat tak boleh terdahulu. Bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak Tuhan. Nah, jadi dengan jalan seperti itu kita pun insaflah. Karena memang tidak kita yang punya. Berikan semua kepada Tuhan. Tidak ada di tangan engkau suatu juga lagi, melainkan pinjaman dari Tuhan. Inilah perkataan dari Abu Amrullah Al-Qurashi, seorang sufi lagi. Demikianlah kata beliau tujuan cinta dan hukumnya. Berikan iradat engkau, kemauan engkau, kehendak engkau, perbuatan engkau, harta engkau, waktu engkau kepada Allah, kepada yang engkau cintai. Engkau jadikan semuanya itu terikat di dalam ridha Allah dan kecintaan Allah. Tidak ada engkau mengambil untuk diri engkau sendiri kecuali apa yang diberikan oleh Allah. Dengan keinsafan ini pinjaman. Fata'khudahu ma minhu lahu. Engkau boleh ambil itu semua dengan tidak engkau lupakan bahwa ini cuma pinjaman. Yang ke-12, antamhu minal qalbi ma siwal mahbub. Ini perkataan Syibli. Tadi itu ada perkataan dari Abdullah Al-Tusturi, Sa'al bin Abdullah Al-Tusturi, ada perkataan Junaid Al-Baghdadi, ada perkataan Abdullah Al-Qurashi. Sekarang perkataan Syibli. Apa kata beliau? Antam huwa minal qalbi ma siwal mahbub. Hapuskan dari hati selain dari yang kita cintai. Jadi la ilaha illallah dilanjutkan lagi. Apa lanjutnya? La maujud illallah. Tapi di sini juga lebih mendalam ini. Kalau tidak hati-hati nanti kita bisa jadi wahdatul wujud. Tapi jangan mesti sampaikan, yaitu tidak ada yang ada ini kecuali Allah punya. Aku sendiri pun dia yang punya.
kalau kita punya cinta sejati kepada Allah mau didudukkan, inilah kesempurnaannya, kata Syibli. Selama dalam hati ada sisa lagi tempat buat yang lain, cinta itu sudah meragukan. Ini yang ke-12. Yang ke-13, iqamatul itabi 'ala dawam. Tegakkan penyesalan selalu. Tegakkan penyesalan selalu. Apa maksudnya? Allah tazala atiban ala nafsika fi mardatil mahbub wa la tarda lahu fiha amalan wala halan. Yaitu engkau selalu menyesali dirimu. Apakah pekerjaanmu ini sudah sempurna? Masih belum. Masih banyak yang kurang. Nikmat terlalu banyak sebagaimana di dalam nomor 7 dulu, istiqlalul kathir min nafsika wa istiqlalul qalil min habibika. Memandang sedikit walaupun banyak yang engkau kerjakan. Memandang banyak walaupun sedikit nikmat yang engkau terima dari Tuhan. Tuan-tuan yang terhormat, kalau Tuan pelajari, Tuan renungkan pengajian tasawuf ini, barangkali banyak kesulitan dalam rumah tangga yang dapat Tuan obat sendiri. Saya hampir tiap petang orang datang ke rumah saya, mengadakan konsultasi, menanyakan keadaannya, menyebut kesusahannya dan lain-lain sebagainya. Ada yang mengatakan, saya sudah menjalankan fatwa Bapak. Saya sudah tahajud kalau malam. Kalau siangnya saya sudah sembahyang duha sampai 8 rakaat. Saya sudah mengerjakan sembahyang tobat hampir saban hari. Saya sudah mengerjakan sembahyang tasbih dan lain-lain sebagainya. Apakah itu sudah sempurna? Nah, disinilah kajian ke-13. Selalu tanyai diri. Karena menurut yang saya terima dari guru saya, ayah saya, Syekh Abdul Karim Amrullah, beliau mengatakan dalam riwayat yang beliau baca, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu badannya kurus, matanya cekung, perutnya kempis. Lalu ditanyai orang, inilah yang beliau anukan. Selalu menyelidiki diri, menyesali diri masih kekurangan. Belum tercapai apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang dicintai. Pandang diri ini kecil. Orang yang semacam engkau kecilnya akan mentertalikan cinta dengan Tuhan yang maha besar, maha agung. Siapa engkau wahai? Tiliklah diri, apakah sudah sampai taraf iman kita, taraf amal kita, ibadat kita kepada yang patut. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri, saban malam beliau tahajud. Siti Aisyah juga tahajud. Habis tahajud beliau sudah tidur kembali istirahat. Nabi masih saja tahajud. Hatta tawarramat qadamahu, sampai pegal dia punya kaki keduanya. Siti Aisyah bertanya, mengapa sebanyak itu Tuhan sembahyang? Padahal Tuhan punya dosa kan sudah diampuni. Apa jawab beliau? Alam akun abdan syakura. Apakah tidak pantas kalau aku bersyukur kepada Tuhan? Dan pun Nabi mengatakan, orang yang beriman itu memandang dosanya sebagaimana dia duduk di bawah bukit, takut jatuh bukit itu kepada dirinya. Tidak ada dosa yang kecil, semua dosa dianggapnya besar. Yang di dalam kata mubin tabkitut bangis,
atau tolakkan hati atas perbuatan sendiri yang salah. Sekian 24 jam sehari semalam disediakan buat beribadah kepada Tuhan. Tidaklah cukup kita memenuhi yang 24 jam itu dengan ibadat. Malaikat kelalaian juga yang ada. Kita sembahyang tapi kita berjalan lagi, kita bekerja lagi. Memang Tuhan juga yang menyuruhkan. Tapi berapakah lamanya kita ingat kepada Tuhan? Nah, inilah yang nomor 13. Yang ke-14. Tughara 'alal mahbub an yuhibbahu mislak. Ini perkataan Syibli juga. Apa katanya? Engkau cemburu kepada Tuhan yang kau cintai itu. Kenapa orang yang semacam engkau mencintainya? Memandang hinanya kecilnya diri sebagai sambungan penjelasan dari nomor 13 tadi. Lihatlah, apakah baru yang saya dapat kerjakan dalam umur yang terbatas ini, dalam tenaga yang terbatas ini, dalam angan-angan yang menggeret langit, tetapi kita tidak dapat terbang ke udara. Jadi terpandang besarnya Tuhan, terpandang kecilnya diri. Dan diri yang kecil itu tidak dapat melepaskan diri dari rahmat dan nikmat Tuhan. Apakah usahaku membalas kesalahan yang begini ini saja kepada diri? Ini salah satu kemajuan dalam rohani manusia. Sekian dulu, nanti lain hari kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.